Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaan Aris yang sudah membeku sejak 2 jam lalu. Ia duduk mematung di kegelapan ruang tamu, hanya ditemani cahaya redup dari layar ponsel milik istrinya yang ia temukan tergeletak di meja rias. Di sana, di layar yang bercahaya itu, segala bukti pengkhianatan terpampang nyata. Kalimat-kalimat mesra, panggilan manja, dan janji temu di sebuah hotel murah antara Maya dengan seorang pemuda yang usianya jauh di bawah mereka. Aris memejamkan mata, mencoba menghalau rasa mual yang mengaduk perutnya. Ini bukan kali pertama, bukan pula yang kedua atau ketiga. Ini adalah kali keempat ia mendapati wanita yang ia puja selama 10 tahun terakhir membagi tubuh dan hatinya dengan orang lain. Setiap kali ia memaafkan, ia merasa sebagian dari harga dirinya sebagai laki-laki tanggal dan membusuk di lantai. Tepat pukul 2 dini hari, suara derit pintu depan memecah keheningan. Aris tidak bergerak. Ia mendengar langkah kaki halus istrinya, langkah yang penuh kehati-hatian, langkah seorang pencuri yang takut tertangkap basah. Saat lampu ruang tamu dinyalakan secara tiba-tiba, Maya terlonjak. Tas mahalnya merosot dari bahu, dan wajahnya yang dipoles riasan tebal mendadak pucat pasi. Aris menatap istrinya dengan tatapan kosong, jenis tatapan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan yang meluap-luap. Ia mulai bercerita betapa bodohnya ia selama ini. Ia mengungkit bagaimana setiap kali Maya pulang dengan alasan lembur atau urusan teman, Aris selalu memilih untuk percaya meski logikanya berteriak bahwa ada yang salah. Ia menceritakan rasa sakitnya saat melihat foto-foto Maya tertawa lepas bersama berondong itu. Sementara di rumah, Maya selalu tampak lelah dan tidak bersemangat jika harus berbicara dengannya. Suara Aris tidak meledak-ledak, namun bergetar hebat menahan badai di dadanya. Ia mengakui di depan Maya bahwa pengampunan yang ia berikan selama ini ternyata bukanlah obat, melainkan racun yang perlahan membunuh jiwanya sendiri. Ia merasa seperti seorang pelaut yang terus menambal kapal yang sengaja dilubangi oleh istrinya sendiri berkali-kali. Maya mulai terisak, mengeluarkan senjata lamanya, air mata dan kata, "Hilaf." Namun kali ini, Aris tidak luluh. Baginya, kata hilaf hanya berlaku untuk satu kesalahan, bukan sebuah pola yang diulang sampai 4 kali. Aris menyampaikan dengan pedih bahwa cinta yang ia miliki kini telah bermutasi menjadi rasa jijik, bukan hanya kepada Maya, tapi juga kepada dirinya sendiri yang terlalu lemah untuk melepaskan. Malam itu berakhir dengan keputusan yang paling dingin. Di bawah lampu ruang tamu yang berpendar kuning, Aris menyatakan bahwa batas kesabarannya telah habis. Ia tidak lagi melihat Maya sebagai istrinya, melainkan sebagai orang asing yang telah menghancurkan rumah yang ia bangun dengan darah dan keringat. Tidak ada teriakan, hanya ada keheningan yang mematikan saat Aris melangkah pergi, meninggalkan Maya yang bersimpuh di lantai, meratapi hancurnya sebuah kepercayaan yang tidak akan pernah bisa utuh kembali. Pagi itu tidak membawa kesegaran bagi Aris. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi karena api yang membakar di balik kelopak matanya. Setelah malam yang penuh dengan isak tangis palsu Maya di ruang tamu, Aris mengambil satu keputusan yang selama ini ia hindari. Ia ingin melihat wajah laki-laki yang telah meruntuhkan martabat keluarganya untuk keempat kalinya. Melalui informasi yang ia kumpulkan dari ponsel Maya, sebuah alamat apartemen kelas menengah di pinggiran kota, Aris melajukan kendaraannya dengan kecepatan stabil namun penuh tekanan. Di kepalanya, ia membayangkan sosok raksasa, atau mungkin seseorang yang jauh lebih hebat darinya. Namun, saat ia tiba di depan pintu unit yang dimaksud, kenyataan justru menamparnya lebih keras. Laki-laki yang membuka pintu itu hanyalah seorang pemuda yang mungkin baru saja menyelesaikan kuliahnya.
Mengenakan kaos oblong kusut dan rambut yang acak-acakan, pemuda itu menatap Aris dengan wajah bingung, sama sekali tidak menyadari bahwa maut sedang berdiri di depannya. Aroma parfum maskulin yang murah tercium dari tubuh pemuda itu. Aroma yang sama dengan yang sering menempel di baju Maya saat ia pulang terlambat. Tanpa menunggu izin, Aris melangkah masuk dengan tenang namun mengintimidasi. Ruangan itu berantakan, jauh dari kemapanan rumah yang Aris bangun selama bertahun-tahun. Aris duduk di kursi tunggal, menatap pemuda itu yang mulai menunjukkan raut ketakutan setelah menyadari siapa tamunya. Aris berbicara dengan nada rendah yang menyayat. Ia tidak memukul, tidak pula memaki. Ia justru bercerita tentang berapa biaya sekolah anak-anaknya yang kini terancam hancur mentalnya karena ulah ibunya. Ia bercerita tentang cicilan rumah, tentang asuransi kesehatan, dan tentang semua beban orang dewasa yang tidak akan pernah dipahami oleh seorang bocah yang hanya tahu cara merayu istri orang. Ia menatap mata pemuda itu dan bertanya dengan getir, apakah sebanding kenikmatan sesaat yang ia dapatkan dengan kehancuran hidup seorang pria yang sudah berjuang setengah mati demi keluarganya? Pemuda itu hanya tertunduk, gemetar, dan berulang kali menggumamkan kata maaf yang terdengar sangat hambar di telinga Aris. Aris tersenyum getir melihat betapa kecil lawan yang selama ini memenangkan hati istrinya. Ia merasa muak, bukan hanya pada pemuda di depannya, tapi pada kenyataan bahwa Maya rela menukar kesetiaan Aris yang kokoh dengan cinta murahan yang bahkan tidak punya nyali untuk menatap matanya. Sebelum melangkah keluar, Aris meletakkan sebuah foto pernikahan mereka yang sudah retak di atas meja makan pemuda itu. Ia berpesan bahwa jika pemuda itu memang menginginkan Maya, maka ia harus bersiap mengambil alih semua beban dan luka yang telah Maya ciptakan. Aris meninggalkan tempat itu dengan perasaan hampa. Ia baru saja menyadari bahwa ia tidak sedang memperebutkan permata, melainkan sedang membuang sampah yang selama ini ia anggap harta. Kabar buruk memiliki sayap yang jauh lebih kuat daripada kebenaran. Hanya dalam hitungan hari, desas-desus tentang kehancuran rumah tangga Aris telah sampai ke telinga keluarga besar. Malam itu, ruang makan yang biasanya menjadi tempat tawa dan doa, berubah menjadi ruang sidang yang mencekam. Aris duduk di ujung meja, dikelilingi oleh kedua orang tuanya dan orang tua Maya. Di sudut ruangan, Maya hanya tertunduk lesu. Wajahnya sembab dan rambutnya yang biasa tertata rapi kini terlihat kusut, melambangkan jiwanya yang compang-camping. Ayah mertua Aris, seorang pria tua yang sangat dihormati, memukul meja dengan tangan yang gemetar. Suaranya menggelegar, menuntut penjelasan atas aib yang telah mencoreng nama baik keluarga. Namun, Aris tidak langsung menjawab dengan amarah. Ia justru mulai bercerita dengan nada yang pelan namun penuh dengan kepedihan yang mendalam. Ia menceritakan bagaimana setiap malam ia bangun lebih awal untuk menyiapkan keperluan istri dan anak-anaknya. Bagaimana ia menelan egonya setiap kali mencium bau parfum asing di leher istrinya. Dan bagaimana ia berkali-kali menelan ludah demi menjaga harga diri Maya di depan anak-anak mereka. Emosi Aris perlahan memuncak saat ia menatap ibu mertuanya. Dengan suara yang tercekat, ia bertanya apakah ia kurang cukup menjadi menantu yang baik. Ia membeberkan fakta pahit bahwa setiap sen yang ia berikan untuk memanjakan Maya, ternyata digunakan wanita itu untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya yang pengangguran. Aris bercerita tentang rasa sakitnya saat ia harus membohongi anak-anaknya bahwa ibu sedang sibuk bekerja. Padahal ia tahu istrinya sedang berada di pelukan berondong di sebuah kamar hotel. Ruangan itu mendadak sunyi saat Aris mengeluarkan ponselnya dan membacakan satu persatu pesan dari pengkhianatan pertama hingga yang keempat. Setiap kata mesra yang dibacakan Aris terasa seperti sembilu yang menyayat hati semua orang yang hadir. Ibu kandung Aris mulai terisak. Tak kuasa membayangkan betapa berat beban yang dipikul putranya selama bertahun-tahun dalam diam. Ia memeluk bahu Aris, merasakan tubuh putranya yang kini terasa jauh lebih kurus dan rapuh. Maya mencoba membela diri dengan suara parau,
mengatakan bahwa ia merasa kesepian dan terabaikan. Mendengar itu, Aris tertawa getir, sebuah tawa yang lebih terdengar seperti tangisan. Ia berdiri, menatap Maya dengan mata yang merah padam karena kemarahan yang sudah diubun-ubun. Aris bertanya dengan tajam, kesepian macam apa yang membenarkan seseorang untuk membunuh kepercayaan orang lain berkali-kali? Ia menegaskan bahwa kesepian adalah ujian bagi karakter seseorang, sementara pengkhianatan adalah pilihan sadar yang kejam. Puncaknya adalah saat Aris melempar surat gugatan cerai ke tengah meja makan, tepat di depan wajah kedua orang tua mereka. Ia menyatakan bahwa ia sudah tidak memiliki ruang lagi di hatinya untuk menampung sampah-sampah kebohongan Maya. Aris tidak hanya menceraikan Maya, tapi ia juga mengumumkan bahwa ia melepaskan seluruh tanggung jawab moral atas wanita yang tidak tahu cara menghargai pengabdian. Malam itu berakhir dengan kehancuran yang total. Ayah mertuanya, yang saking malunya, menolak untuk menatap Maya lagi dan bahkan mengusirnya dari meja itu. Aris berdiri, meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, ia hanya mendengar jeritan histeris Maya yang memohon ampun. Namun bagi Aris, suara itu tidak lagi bermakna apa-apa. Ia berjalan keluar menuju kegelapan malam, merasa sedikit lebih ringan meski hatinya sudah hancur menjadi debu yang tidak mungkin bisa disatukan kembali. Hari-hari setelah badai itu terasa seperti berjalan di dalam lorong panjang yang tak berujung. Aris memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah yang selama ini ia anggap istana namun ternyata hanya sebuah penjara penuh kebohongan. Ia menyewa sebuah apartemen kecil di sudut kota yang jauh dari kebisingan, tempat di mana tidak ada satupun sudut ruangan yang mengingatkannya pada aroma tubuh Maya atau suara tawa palsunya. Minggu-minggu pertama adalah neraka yang sesungguhnya. Aris sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasa seolah-olah pengkhianatan itu baru saja terjadi beberapa detik yang lalu. Depresi datang menyerangnya tanpa ampun. Ada saat-saat di mana ia hanya duduk di lantai dapur selama berjam-jam, menatap dinding kosong dengan pikiran yang berkecamuk. Ia mempertanyakan segala hal dalam hidupnya, prestasinya, kerja kerasnya, hingga kelayakannya sebagai seorang pria. Rasa gagal sebagai suami seolah menjadi bayangan hitam yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah suatu sore, ia tidak sengaja menemukan sehelai rambut panjang di salah satu jaket lamanya. Hanya karena sehelai rambut itu, Aris terduduk lemas di pinggir tempat tidur dan menangis sejadi-jadinya. Bukan karena ia merindukan Maya, melainkan karena ia meratapi 10 tahun hidupnya yang ia rasa telah ia buang ke dalam tong sampah. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, karena pernah mencintai wanita yang begitu tega mencabik-cabik jiwanya sampai 4 kali. Namun, di tengah lubang hitam itu, Aris mulai menemukan sebuah kekuatan baru. Ia mulai mengisi kesunyiannya dengan menulis. Setiap rasa sakit, setiap detail pengkhianatan, dan setiap tetes air mata ia tumpahkan ke dalam lembaran-lembaran kertas. Ia tidak lagi membiarkan luka itu membusuk di dalam dada, melainkan mengeluarkannya satu persatu. Ia mulai belajar untuk berteman dengan kesepian. Ia menyadari bahwa kesunyian tidak selalu berarti kosong. Kesunyian adalah tempat ia bisa mendengar suara hatinya sendiri yang selama ini tenggelam oleh tuntutan hidup dan pengabdian buta pada istri yang salah. Perlahan tapi pasti, Aris mulai membenahi dirinya. Ia kembali ke pusat kebugaran, bukan untuk pamer, tapi untuk merasakan bahwa ia masih memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Ia mulai makan dengan teratur dan kembali menekuni hobinya yang dulu ia tinggalkan demi menyenangkan Maya. Setiap kali bayangan pemuda-pemuda selingkuhan Maya muncul di benaknya, ia segera menepisnya dengan pikiran bahwa mereka hanyalah kerikil kecil dalam perjalanan hidupnya yang panjang. Aris mulai memutus semua akses komunikasi. Ia mengganti nomor ponselnya dan memblokir semua akun media sosial yang berhubungan dengan masa lalunya. Baginya, Maya kini adalah sebuah buku yang sudah tamat dan ia telah membakarnya hingga menjadi abu.
Ia mulai menikmati kopi paginya tanpa rasa takut akan ada drama baru yang muncul. Meski luka di hatinya masih menganga dan mungkin akan meninggalkan bekas luka yang permanen, Aris tahu ia telah melewati titik terendahnya. Ia tidak lagi mengejar kebahagiaan yang semu. Ia hanya ingin mencari kedamaian yang jujur, sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh Maya selama 10 tahun pernikahan mereka. Roda kehidupan berputar dengan cara yang sangat dingin bagi Maya. Setelah Aris benar-benar menghilang dari hidupnya, dunia mewah yang selama ini ia anggap sebagai hak istimewa mulai runtuh berkeping-keping. Tanpa aliran dana dari suaminya, tanpa rumah megah yang selama ini melindunginya, Maya dipaksa berhadapan dengan kenyataan pahit yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mencoba mencari perlindungan pada berondong terakhirnya, pemuda yang ia anggap sebagai pelabuhan gairah barunya. Namun, cinta yang ia agung-agungkan ternyata hanyalah sebuah fata morgana. Saat tabungan Maya mulai menipis dan ia tidak lagi bisa membelikan pemuda itu barang-barang bermerek atau membayar tagihan makan malam yang mahal, sikap pemuda itu berubah total. Tidak ada lagi panggilan mesra, tidak ada lagi perhatian manis yang dulu membuatnya merasa muda kembali. Puncaknya terjadi di sebuah apartemen sempit yang kini menjadi tempat tinggalnya. Maya mendapati pemuda itu sedang tertawa bersama wanita lain yang jauh lebih muda darinya. Saat Maya mencoba menuntut kesetiaan, pemuda itu justru tertawa mengejek, melempar kata-kata pedas bahwa Maya hanyalah tante girang yang sudah habis masa berlakunya. Ia dicampakkan dengan cara yang paling hina, persis seperti cara ia mencampakkan ketulusan Aris berkali-kali. Maya kini hidup dalam penyesalan yang membakar setiap sel tubuhnya. Ia harus bekerja serabutan untuk menyambung hidup, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 10 tahun menjadi istri Aris. Setiap malam, di kamar kosnya yang pengap, ia menatap bayangannya di cermin dan hanya menemukan seorang wanita tua yang kehilangan cahayanya. Ia teringat bagaimana Aris selalu memijat kakinya saat ia lelah. Bagaimana Aris selalu memastikan ia mendapatkan potongan daging terbaik saat makan malam. Dan bagaimana Aris memaafkannya hingga 4 kali meski hati pria itu sudah hancur lebur. Ia mencoba menghubungi Aris, mengirimkan ratusan pesan permohonan maaf yang hanya berakhir dengan tanda centang 1. Ia mendatangi kantor lama Aris, hanya untuk diberitahu bahwa suaminya sudah mengundurkan diri dan pindah ke kota lain tanpa meninggalkan jejak. Maya benar-benar kehilangan segalanya. Suami yang mencintainya tanpa batas, anak-anak yang kini memandangnya dengan tatapan benci, dan harga diri yang sudah ia gadaikan demi kesenangan murahan. Penderitaan Maya mencapai puncaknya saat ia jatuh sakit. Tidak ada seorang pun di sisinya. Tidak ada berondong yang ia puja. Tidak ada teman-teman sosialitanya yang dulu selalu menyanjungnya. Ia sendirian, meratapi setiap keputusan bodoh yang ia ambil. Ia menyadari bahwa pengkhianatannya bukan hanya menghancurkan Aris, tapi juga telah membunuh masa depannya sendiri. Di dalam kesunyian malam yang mencekam, Maya hanya bisa memeluk lututnya, menyadari bahwa pengampunan kelima yang ia harapkan tidak akan pernah datang, karena Aris bukan lagi pria bodoh yang bisa ia tipu dengan air mata. 2 tahun telah berlalu sejak badai perceraian itu meratakan hidup Aris. Ia kini menetap di sebuah kota kecil di pesisir, membangun bisnis bengkel restorasi mobil klasik yang menjadi terapi bagi jiwanya yang dulu rusak. Aris bukan lagi pria yang rapuh. Wajahnya kini lebih tegas, dengan gurat kedewasaan yang tidak lagi terbebani oleh kecemasan akan dikhianati. Ia telah menemukan ritme hidup yang damai, jauh dari hiruk-pikuk pengkhianatan yang pernah mencekik lehernya. Suatu sore, Aris harus kembali ke Jakarta untuk urusan suku cadang langka. Di sebuah pusat perbelanjaan yang sibuk, langkahnya mendadak terhenti. Di kejauhan, di dekat pintu keluar sebuah supermarket, ia melihat seorang wanita sedang bersusah payah membawa 2 kantong belanjaan besar sambil menggendong seorang anak kecil yang rewel. Wanita itu terlihat lelah, dengan pakaian yang pudar warnanya dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya.
Itu Maya. Aris mematung dari kejauhan. Tidak ada lagi kilau di mata wanita itu. Tidak ada lagi tas mewah atau perhiasan yang dulu selalu menghiasi tubuhnya. Maya kini terlihat seperti wanita yang telah dihantam habis-habisan oleh kehidupan. Aris melihat bagaimana seorang pemuda, mungkin berondong lainnya atau entah siapa, menghampiri Maya, bukan untuk membantu, melainkan untuk membentaknya karena dianggap terlalu lambat. Maya hanya tertunduk, menerima makian itu di depan umum tanpa sedikit pun perlawanan. Hati Aris berdesir, namun bukan karena cinta yang tersisa. Ia merasakan rasa iba yang dingin. Ia ingat betapa dulu ia menjaga Maya seperti porselen mahal, tidak membiarkan setetes keringat pun jatuh jika ia bisa mencegahnya. Melihat Maya diperlakukan secara kasar oleh pria yang jelas-jelas hanya memanfaatkan sisa-sisa hidupnya, membuat Aris menyadari betapa jauh istrinya itu telah jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Maya tiba-tiba menoleh dan mata mereka bertemu. Plastik belanjaan di tangan Maya terlepas. Isinya berhamburan di lantai. Dunia seolah berhenti berputar bagi mereka berdua di tengah keramaian itu. Mata Maya membelalak. Air matanya langsung mengalir tanpa permisi. Ia melihat Aris yang berdiri tegak, terlihat bersih, berwibawa, dan tampak sangat tenang. Aris tidak mendekat. Ia tidak lari, namun ia juga tidak memberikan senyuman. Ia hanya berdiri di sana selama beberapa detik, memberikan tatapan yang seolah mengatakan, "Inikah hidup yang kau pilih demi menukar cintaku?" Maya mencoba melangkah maju, bibirnya gemetar hendak memanggil nama Aris, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Sebelum Maya sempat mendekat, Aris memutar badannya. Ia berjalan pergi dengan langkah pasti, membaur di antara kerumunan orang, meninggalkan Maya yang mematung di tengah reruntuhan belanjaannya yang berserakan. Aris menyadari satu hal, pengampunan terbaik yang bisa ia berikan adalah dengan tidak lagi menjadi bagian dari kehancuran wanita itu. 1 minggu setelah pertemuan di pusat perbelanjaan itu, ketenangan Aris kembali terusik. Entah bagaimana caranya, Maya berhasil mendapatkan alamat bengkel restorasi milik Aris di kota kecil itu. Sore itu, saat langit mulai berwarna jingga dan Aris sedang membersihkan sisa oli di tangannya, sebuah taksi berhenti di depan pagar. Maya turun dengan penampilan yang sedikit lebih rapi, namun matanya yang sembab tidak bisa menutupi kehancuran batinnya. Aris tetap berdiri di tempatnya, memegang kain lap kusam, menatap wanita yang dulu adalah dunianya itu mendekat dengan langkah ragu. Tidak ada lagi amarah yang meledak seperti 2 tahun lalu. Yang tersisa hanya rasa asing yang sangat kuat. Maya berhenti tepat 2 meter di depan Aris. Ia langsung jatuh berlutut di atas tanah berpasir, membiarkan lututnya kotor tanpa peduli. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang memilukan. Ia mulai meracau, menceritakan betapa nerakanya hidup yang ia jalani sejak mereka berpisah. Ia bercerita tentang laki-laki yang hanya mengambil uangnya lalu memukulinya, tentang rasa malu yang membuatnya dikucilkan keluarga, dan tentang kerinduannya yang tak tertahankan pada kehangatan rumah yang dulu ia hancurkan sendiri. "Mas, tolong sekali saja," rintih Maya sambil mencoba meraih ujung sepatu Aris. "Aku tahu aku sudah mati berkali-kali di matamu. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku sadar sekarang, hanya kamu yang benar-benar mencintaiku. Tolong beri aku tempat untuk pulang, meskipun hanya sebagai pembantumu." Aris menatap wanita di bawah kakinya itu dengan tatapan yang sangat datar. Ia tidak merasa puas melihat penderitaan Maya, namun ia juga tidak merasa goyah. Dengan suara yang sangat tenang dan jernih, Aris mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa rumah yang dimaksud Maya sudah lama ia bakar habis di dalam hatinya. Ia menjelaskan bahwa ia telah memaafkan Maya sejak lama, namun memaafkan bukan berarti membiarkan racun yang sama masuk kembali ke dalam darahnya. Aris bercerita betapa kerasnya ia berjuang untuk berhenti membenci diri sendiri, karena telah mencintai pengkhianat seperti Maya. Ia menegaskan bahwa pria yang dulu berlutut memohon agar Maya tidak pergi, pria yang memberikan pengampunan hingga 4 kali itu, sudah lama mati. Dan Maya sendiri yang membunuhnya. Maya terus memohon,
bersumpah demi Tuhan bahwa ia telah berubah. Namun, Aris hanya menggeleng pelan. Ia mengatakan sebuah kebenaran yang paling menyakitkan, bahwa cinta Maya saat ini bukanlah cinta yang tulus, melainkan rasa butuh karena ia sedang jatuh. Maya hanya merindukan kenyamanan yang diberikan Aris, bukan merindukan sosok Aris itu sendiri. Melihat Aris yang begitu keras dan tak tergoyahkan, Maya mulai histeris. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan berondong-berondong itu, dan menyalahkan kesepiannya dulu. Aris hanya mendengarkan tanpa memotong, hingga akhirnya ia memanggil salah satu asistennya untuk mengantar Maya kembali ke taksi. Sebelum Maya masuk ke dalam mobil, Aris mengatakan kalimat terakhir yang menutup pintu harapan wanita itu selamanya. "Jangan cari aku lagi, Maya. Di hidupku yang sekarang, kamu hanyalah sebuah kesalahan yang sudah aku perbaiki. Pulanglah, dan mulailah hidup tanpa bayanganku, karena aku sudah lama hidup tanpa bayanganmu." Taksi itu berlalu, meninggalkan debu yang berterbangan di depan bengkel. Aris kembali masuk ke dalam, mengambil kunci Inggrisnya, dan melanjutkan pekerjaannya seolah-olah tidak pernah ada badai yang baru saja singgah. Waktu adalah tabib yang paling jujur, namun ia tidak pernah menghapus bekas luka. Ia hanya mengajarimu cara hidup berdampingan dengannya. 6 bulan sejak kedatangan Maya yang histeris ke bengkelnya, Aris akhirnya benar-benar menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan kebahagiaan yang meluap-luap, melainkan ketenangan yang mutlak. Pagi itu, Aris duduk di beranda rumah kecilnya yang menghadap ke laut. Di tangannya terdapat sepucuk surat dari pengacara yang menyatakan bahwa seluruh urusan pembagian harta yang tersisa dan dokumen perceraian tambahan telah tuntas secara hukum. Tidak ada lagi benang yang menghubungkannya dengan masa lalu. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma garam dan kebebasan yang terasa nyata di dadanya. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang kumuh, Maya duduk di depan sebuah cermin retak di kamar kosnya. Ia baru saja pulang dari shift malam sebagai pencuci piring di sebuah rumah makan murah. Tangannya yang dulu halus dan selalu dihiasi kuku-kuku cantik, kini pecah-pecah dan kasar karena deterjen. Ia menatap surat yang sama dengan yang diterima Aris, surat yang menegaskan bahwa secara hukum, ia benar-benar bukan siapa-siapa lagi bagi pria yang dulu pernah menjadikannya ratu. Maya teringat pada berondong-berondong yang dulu ia puja. Mereka telah hilang di telan bumi, mencari mangsa baru yang lebih segar dan berduit. Ia menyadari sebuah hukum alam yang sangat pedih. Gairah yang dibangun di atas pengkhianatan akan selalu berakhir dengan pengkhianatan yang lebih besar. Ia menangis, tapi kali ini tanpa suara. Ia menangis karena tahu bahwa di dunia ini, ada beberapa kesalahan yang memang tidak bisa diperbaiki, dan ada beberapa pintu yang jika sudah ditutup, tidak akan pernah bisa dibuka lagi dengan kunci apapun. Kembali ke pesisir, Aris berdiri dari duduknya. Ia berjalan menuju tepi pantai, membawa sekotak kecil berisi sisa-sisa kenangan, beberapa foto lama yang sempat terselip dan cincin pernikahan yang sudah lama ia lepas. Ia tidak membakarnya dengan amarah. Ia justru menatap barang-barang itu dengan rasa terima kasih yang aneh. Terima kasih karena melalui pengkhianatan Maya yang keempat kalinya, ia dipaksa untuk mencintai dirinya sendiri lebih dari ia mencintai orang lain. Aris meletakkan kotak itu di sebuah galian pasir, lalu menguburnya dalam-dalam. Ia membiarkan ombak menyapu permukaan pasir tersebut, menghilangkan jejaknya selamanya. Ia sadar bahwa memaafkan diri sendiri karena telah menjadi bodoh jauh lebih penting daripada memaafkan orang yang menyakitinya. Saat matahari mulai naik, Aris melihat anak-anak kecil berlarian di tepi pantai, mengingatkannya bahwa hidup terus berjalan dan masa depan masih memiliki warna, meski ia harus melukisnya di atas kanvas yang pernah robek. Ia kembali ke bengkelnya, menyapa karyawannya dengan senyum tulus yang tidak lagi dipaksakan. Di tempat lain, Maya hanya bisa menatap langit dari jendela kecilnya, menyadari bahwa ia harus menjalani sisa hidupnya dengan bayang-bayang pria yang ia sia-siakan. Aris telah bebas, sementara Maya baru saja memulai masa hukuman dalam penjara penyesalan yang ia bangun sendiri. Layar kehidupan mereka berdua resmi ditutup, bukan dengan akhir yang manis dan penuh pelukan, melainkan dengan akhir yang adil. Sebuah akhir di mana pengkhianatan mendapatkan kesunyiannya, dan kesetiaan yang terluka akhirnya mendapatkan kedalamannya. Aris telah menemukan fajar barunya,
Dan ia tidak pernah menoleh ke belakang lagi.